sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kalian. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar menggali informasi yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Nah, cerita pendek ini seringkali disingkat dengan sebutan cerpen. Yang selanjutnya kita akan belajar macam-macam jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku paket tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 72, 73, dan 74. Di situ sudah terdapat sebuah cerpen. Nah, anak-anak coba baca cerpen tersebut ya. Sekarang videonya kalian stop dulu. Videonya sekarang kalian pause, kemudian kalian membaca cerpen tersebut. Anak-anak, baiklah, kalian sudah membaca ya cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Nah, anak-anak, untuk mencari informasi berdasarkan teks tersebut, yang pertama anak-anak harus membaca cerpen tersebut dengan seksama. Yang kedua, anak-anak buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya Adik Simba. Yang lupa apa saja kata tanya Adik Simba, silahkan dibuka video sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat berdasarkan kata tanya Adik Simba tadi. Jadi pertanyaannya dijawab berdasarkan teks tersebut. Nah, yang selanjutnya rangkailah jawaban dan pertanyaan yang sudah kalian susun ke dalam sebuah paragraf singkat. Nah, anak-anak, di halaman 74 dan 75 kebetulan sudah ada pertanyaannya ya. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam halaman 74 dan 75. Nah, anak-anak, berdasarkan dari cerpen yang sudah kalian baca tadi, diperoleh informasi bahwa ibunya Ade ini dia memiliki sebuah usaha, yaitu membuat makanan kemudian mengantarkannya untuk dijual ke warung-warung terdekat. Nah, usaha yang dilakukan oleh ibunya Ade ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Dan dari usaha kegiatan ekonomi tersebut, ibunya Ade akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh ini akan digunakan oleh keluarga Ade untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membeli kebutuhan hidupnya. Baik anak-anak, jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita ini ada 3 macam, yaitu ada produksi, kemudian ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Kita bahas satu persatu ya, kita mulai dari produksi. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Bisa juga diartikan kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya seperti apa? Misalnya, Pak Agus adalah seorang pengusaha pembuat tahu. Nah, Pak Agus ini mengolah kedelai sebagai bahan mentah atau bahan baku, kemudian dia olah menjadi tahu. Nah, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menjadi barang jadi ini dinamakan dengan kegiatan produksi. Dia mengolah kedelai menjadi suatu produk, yaitu produknya tahu. Mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Barang jadinya ini adalah berbentuk tahu. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Nah, selain pengusaha tahu atau pembuat tahu, apalagi contoh produsen? Iya, pembuat tempe, kemudian apalagi pembuat baju atau penjahit ya. Kemudian apalagi pembuat gorengan, seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah distribusi. Nah, distribusi ini adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, anak-anak, jadi kita ambil contoh yang tadi ya.
usaha tahu yang dikelola oleh Pak Agus tadi. Nah, setelah tahu yang dibuat oleh Pak Agus jadi, nah Pak Agus ini akan tahunya tadi, tahu yang diproduksi oleh Pak Agus ini akan diambil oleh beberapa pedagang. Nah, pedagang ini nanti akan berkeliling desa atau berkeliling kota atau mengirimkan ke daerah lain tahu Pak Agus ini agar bisa disampai di tangan pembeli. Nah, kegiatan yang menyalurkan tahu dari Pak Agus kepada para pembelinya ini dinamakan kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan sebagai distributor. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Contohnya seperti apa? Tahu yang dijual Pak Agus tadi akan diedarkan atau akan dijual oleh penjual sayur. Nah, penjual sayur tadi sebagai distributor. Nah, kita yang mencegat tukang sayur tadi akan membeli tahu tersebut. Nah, kita kemudian akan mengolah tahunya, entah digoreng, entah dikukus, kemudian akan kita makan. Nah, kegiatan kita memakan tahu tadi dinamakan kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan sebagai konsumen. Baiklah anak-anak, nah contoh produksi lainnya adalah yang pertama pembuat tahu ya, tadi contoh seperti Pak Agus pembuat tahu. Kemudian ada pabrik sepatu, otomatis pabrik sepatu membuat sepatu. Kemudian ada ibu rumah tangga yang mengolah bahan-bahan mentah seperti tahu, sayur-sayuran, kemudian dibuat gorengan dan dijual ke pasar atau ke warung-warung. Kemudian apalagi? Ya, seperti bahan baku pembuatan pesawat. Nah, di situ dia membuat bahan bakunya kemudian dijual kepada perakit pesawat. Yang selanjutnya ada pabrik mie. Pabrik mie otomatis dia mengolah tepung untuk menjadi produk mie. Nah, itu adalah contoh-contoh dari produksi. Oh ya, boleh tambahkan lagi adalah petani ya anak-anak. Petani mengolah sawahnya, menanam padi, kemudian memanen hasil padinya. Petani ini dia menghasilkan padi, otomatis dia juga dikategorikan sebagai kegiatan produksi. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Contohnya adalah pedagang sayur keliling. Pedagang sayur keliling ini dia menjajakan berbagai macam sayuran, kemudian lauk pauk untuk dari produsennya kemudian dijual kepada para pembelinya. Yang selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini contohnya antara lain makan snack. Kemudian yang selanjutnya adalah naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum ini juga salah satu contoh jenis kegiatan konsumsi. Yang selanjutnya adalah berobat ke dokter. Nah, berobat ke dokter ini kita sebagai konsumen, kita sakit kemudian kita diobati oleh dokter. Nah, dokter ini bekerja di bidang jasa. Yang selanjutnya apa lagi? Iya, kita ketika jam istirahat di sekolah kita makan jajan, kita membeli jajan, itu adalah salah satu kegiatan konsumsi. Kemudian ada lagi ketika kita di perjalanan, kemudian kita kehabisan bahan bakar, kita mampir ke pom bensin atau ke SPBU, nah kita membeli bensin. Itu contoh kegiatan konsumsi. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pola hidup sehat dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa anak-anak.